Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya selalu penasaran dengan isu-isu yang sebenarnya kita tahu ada di sekitar kita, namun kita seolah menutup mata akan keberadaannya atau the elephant in the room. Episode kali ini saya kedatangan teman baru, aktivis kesetaraan gender, entrepreneur, dan transpuan Dena Rahman. Kita membahas perjuangan Dena agar hak-hak transgender terpenuhi hingga dinamika gender. Inilah Uncensored with me, Andini Effendi. Thank you so much. Akhirnya aku senang banget. Halo Mbak Ani, ini senang banget juga. Thank you udah ngundang aku. Yes. Welcome to your my private home. space. I hope I'm not intruding. No, enggak. Justru I'm like, ayo Den, lo kesini. Kita harus ngobrol. Kita harus ngobrol biar personal, biar intimate. Thank you so much sekali lagi. Dan aku tuh penasaran banget cerita kamu. Karena kita punya banyak mutual friends. Tapi nggak pernah tahu Dena tuh ceritanya tuh gimana sih, gitu kan? Ceritain dong Den, kamu dari awal lu lahir di mana, besarnya di mana, share with me. Oke, aku sih besar di Jakarta ya, cuman anak Jakarta asli pokoknya. Anak Jakarta dalam arti mainnya di Jakarta. Dulu aku lahir di Harapan Kita gitu, jadi dulu di situ. Terus aku sekolah juga di Jakarta. SMP di lab school, SMA di UNAM. Cuman memang mungkin aku waktu kecil itu aku sedikit berbeda dengan teman-teman aku yang lain yang satu angkatan karena aku udah kerja, dalam artian aku nyanyi ya dulu ya. Jadi waktu dulu aku tuh jadi artis cilik lah gitu intinya. Aku nyanyi, punya album, terus juga main sinetron, terus jadi model, bintang iklan, jadi presenter juga dulu di salah satu TV swasta kan zaman tahun 90-an kan acara anak-anak masih banyak banget, hits banget artis itu. Cilik masih banyak banget gitu dan optionnya banyak. Aku aktif di situ, jadi emang udah bisa dibilang udah akrab sama dunia media sama dunia hiburan dari zaman aku SD gitu. Jadi umur berapa tuh kecil. kamu mulai kerja? Itu aku inget banget pertama kali itu tahun 95 deh. Jadi aku kelas 3 SD, which is kayak 9 tahun, 10 tahun gitu. Jadi udah udah warawiri. Udah biasa gitu kayak ketemu publik gitu. Jadi ya gitu. Nah, terus aku emang kebetulan orangnya suka tampil. Mama, papa itu juga kayaknya daerah seni kan. Papa aku juga punya studio tari gitu. Banyak juga teman-temannya juga yang di dunia hiburan juga. Jadi mungkin aku nurun dari papa gitu. Jadi Papa koreografer atau apa? Iya, dia punya namanya dulu Acan Studio kan gitu. Jadi dia sering zaman dulu acara-acara di stasiun TV itu biasanya penarinya tuh dari studionya papa gitu-gitu. Ya udah, jadi aku memang benar-benar akrab gitu sama dunia media dan hiburan. Terus juga emang seneng tampil. Jadi kayak dari kecil tuh hobinya tuh nyanyi, perform. Terus kalau lagi ngumpul gitu disuruh nyanyi gitu, itu aku nggak malu, emang seneng, terus ngaca-ngaca gitu. Jadi that's my childhood sih. Iya, jadi emang kamu demen tampil ya, udah seneng dari sananya DNA-nya tampil. Seneng tampil, seneng seni, seneng yang indah-indah, yang cantik-cantik gitu. Ini kamu bisa, ini ya, aku sebelumnya aku minta izin dulu karena aku pengen jadi orang yang lebih sensitif untuk nanya ini. Jadi aku kalau anytime kayaknya jangan gitu deh Kak nanya, itu nggak apa-apa. Because I wanna learn juga gitu, to be a better, ngobrolnya kita lebih enak gitu. Aku pengen tahu kayak transformasinya Dena. Kamu bilang kan tadi SMA, makanya kamu tahu nih kayak aku nggak bisa jadi my true self. Was it at that time kamu udah mulai transform menjadi seorang Dena Rahman? Aku to be honest, jadi aku tuh sebenarnya lumayan capek sih, maksudnya kayak ngejelasinnya. Karena maksudnya kayak misalkan ya dari dulu aku kalau diundang atau gimana aku sharing, I'm happy. Cuman that's my life story, tapi aku juga capek juga ya Bo kalau harus kayak ngulang-ngulang lagi. Tapi I understand gitu bahwa tidak semua orang tuh bisa ngerti dan kayaknya penting buat orang tuh tahu the journey. Karena buat aku, dan mungkin bukan cuma buat aku doang sih, kayak being a trans itu it's a lifetime journey. Maksudnya kayak kadang-kadang orang tuh mikir enak banget ya dia kok berganti gitu, seolah-olah tuh kayak detik ini langsung oke, gue decide mau ganti, nggak gitu kan maksudnya. Jadi kayak aku dari kecil tadi aku bilang aku suka tampil dan lain sebagainya, aku udah nyanyi dan aku udah kerja lah gitu jadi artis cilik. Ya
I was just being me gitu. Aku nggak pernah mikir bahwa aku tuh berbeda atau nggak aku tuh, you know, at some point in my life I'm going to be a trans woman gitu. Nggak kepikiran lah gitu zaman kecil. Yang waktu itu aku rasakan dan alami adalah ya udah aku menjalani hidup yang aku tahu dan yang aku rasakan gitu. Jadi kayak yang tadi aku bilang, aku suka tampil, aku suka nyanyi, aku suka seni gitu. Aku juga bukan yang suka main boneka-bonekaan gitu, enggak juga. Tapi ya I was just being me gitu, dengan apapun yang aku lakukan waktu itu gitu. Dan aku tetap berteman sama siapapun. Dan aku kan dulu di sekolah lumayan berprestasi gitu. Jadi mama sama papa kalau misalkan ke sekolah, mereka tuh nggak pernah takut gitu bahwa aku pasti akan selalu perform, maksudnya selalu ranking gitu kan. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali gitu. Nah, tapi growing up aku baru mulai ngeh tuh karena kan SD tingkat akhir, SMP gitu, SMP gitu mulai kayak kita mulai belajar ini kan, mulai ada perbedaan, oh kayaknya kok beda ya gitu. Kita mulai ada konsep perbedaan gender tuh di SMP kan mulai ABG kan gitu. Jadi aku gaul sama kayak teman-teman yang perempuan tapi juga laki-laki, tapi juga kok I'm not like teman-teman yang laki-laki tapi katanya begini. Tapi terus di zaman sekolah kan aku dulu SMP Lab School di Rawamangun. Ya gimana pun juga kan kita dulu masih ada peraturan seragam gitu kan. Terus yang berdasarkan gender gitu. Terus rambut apa segala macam. Dulu waktu aku masuk SMP Lab School kan ada ini pas orientasi tuh harus dibotakin semua laki-laki gitu. Nah kebetulan aku tuh waktu itu lagi syuting sinetron Kolosal. Jadi aku waktu itu kayaknya bikin surat kali ya gitu, bikin surat yang bilang bahwa karena lagi syuting at that time, jadi mohon maaf banget nih rambut aku nggak bisa dipotong, kayaknya dibotakin gitu kan. Jadi kayak akhirnya aku satu-satunya yang punya rambut waktu itu. Cuman ya maksudnya aku nyamannya kayak gitu walaupun harus dipaksa pakai seragam yang sesuai dengan gender waktu itu. Ya aku to be honest I wasn't comfortable gitu. Makanya banyak banget pergumulan yang aku rasakan gitu. Dan aku kan maksudnya belajar ya kayak, oh orang katanya gue harus gini. But I wasn't feeling it gitu. Ini bener gak sih gitu. Jadi aku banyak blaming myself at that time gitu. Dan karena gak ngerti kan. Terus waktu itu juga role model representasi di media juga tidak ada gitu. Jadi aku juga gak ada yang someone you look up tuh gak ada ya? Pada waktu itu gak ada sih. Maksudnya ya ada Bunda Dorce tapi kan terlalu jauh gitu. Maksudnya terlalu jauh dan waktu itu juga beda lah dia sebagai seorang entertainer yang lebih mainstream ya pada waktu itu. Dan lebih kayak komedian gitu. Jadi bukan kayak tokoh trans yang jadi role model mungkin seperti sekarang gitu kan, cukup banyak gitu. Jadi aku bertanya-tanya, I don't know deh. Tapi akhirnya ada teman aku waktu itu kelas 2 SMP aku ingat cewek terus kayak langsung mungkin menyadari gitu ya. Terus lu jujur deh gitu. Kayaknya ada sesuatu ya gitu. Karena aku dulu waktu masuk SMP aku agak-agak nyetel dulu gitu Jaim. Jadi kan ceritanya dulu kan masih jadi artis cilik kan. Jadi kan aku udah tahu tuh maksudnya public image gitu. Jadi mesti kayak Jaim harus nyetel lah gitu ceritanya kan katanya society harus begini jadi aku juga harus nurutin gitu eles-eles tapi kayaknya orang juga tahu gitu ya temen aku jadi kayaknya temenan tapi kayak lo kayaknya nggak jujur sama diri lo sendiri jadi kayaknya aneh deh gitu terus akhirnya aku disadarin gitu lo kayaknya ada yang aneh deh lo jujur deh udah deh gitu kayak mereka yang ini kan mereka yang encourage aku gitu untuk oh gitu ya iya sih sebenarnya gue tuh gak nyaman, gue tuh ngerasa kalau gue tuh nyamannya tuh kayak gini gitu. I mean like being feminine gitu-gitu kan waktu itu. Ya udah deh apa adanya aja, udah deh kita juga tahu kali kayak gitu. Kalau lo gak nyaman kita juga gak nyaman gitu. Terus aku kayak oh ini cewek-cewek nih? Ini cewek-cewek gitu. Terus oh gitu ya, aku pikir tuh orang-orang prefer aku untuk berpura-pura ibaratnya kayak gitu. Ternyata justru teman-teman aku prefer aku untuk jujur gitu. Justru mereka lebih nyaman ketika aku tuh jujur gitu akhirnya oh yaudah deh gitu nah sejak saat itu aku temenan dan aku mulai berperilaku atau kayak mulai punya ekspresi yang lebih
my authentic self gitu, yang aku lebih nyaman juga gitu. Ya udah dari situ, dan aku juga tetap temenan sama yang cowok-cowok, nggak ada masalah gitu. Dan aku juga yang tadi aku bilang, cowok-cowok tuh sering banget kayak minta jawaban sama aku gitu-gitu. Nah kayak kepo, udah kepo gitu. Nggak minta jawaban ulangan, misalnya kayak gitu-gitu, maksudnya jadi kayak sih ya. gitu. Jadi kayak, dan mereka nggak pernah ada masalah. Kita tuh kayak ya main bareng aja gitu. Nah pas masuk SMA 6, aku udah nggak pretending lagi dari awal, udah apa adanya gitu kan, udah lebih pede gitu, walaupun tetap mengikuti si peraturan apa sih seragam gitu-gitu. Jadi kelas 1 tuh kan di 6 dulu kan heboh gitu kan, pas aku masuk tuh aku dikerjain sama kakak kelas gitu kan, disuruh ini disuruh itu, dan aku tuh pede. Maksudnya aku tuh kalau disuruh dikerjain sama kakak kelas tuh pasti aku totalitas gitu. Kalau dikerjain yang tadinya mereka mungkin kayak mau ngebully atau mau ngerjain gitu, jadi ketawa-ketawaan, akhirnya mereka seneng gitu. Jadi akhirnya tuh aku deket sama kakak kelas aku, dan sampai sekarang aku tuh kalau ketemu mereka tuh ya kayak disayang sebagai adik gitu. Dan aku pun udah langsung sama teman-teman yang cewek, yang cowok udah apa adanya. Dan sampai sama guru-gurunya aja, ya aku mungkin bandel SMA gitu ya. Maksudnya kayak dulu kan aku di 6 sukanya bajunya yang ketat gitu. Terus kadang-kadang kalau telat gitu kan nggak boleh masuk, terus kalau bajunya tuh suka diperiksa, terus suka di-X gitu, dispidolin. Tapi ya maksudnya abis itu at the end of the day pas lagi terima rapot, aku selalu aku waktu kelas 2 SMA aku juara umum gitu, peringkat 2 satu sekolah gitu. Jadi kayak guru-guru tuh juga, oh ya itu Dena sih, ya udah deh gitu. Maksudnya like actually I am a good person gitu, cuma I'm just mungkin wired differently gitu waktu itu gitu. Jadi mereka juga to be honest nggak pernah ada masalah sama aku gitu. Jadi puji Tuhan aku punya privilege, aku tidak pernah kayak menerima perlakuan bullying atau harassment yang physical atau yang direct gitu. Selama aku kayak SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah aku masuk UI, semua orang tuh ya aku cukup berteman sama banyak orang lah gitu. Dan waktu itu mungkin beberapa orang juga udah cukup tahu kok itu Dena Rahman masuk UI gitu. Oh itu Dena yang dulu penyanyi cilik itu gitu. Jadi dan dulu waktu pas orientasi pertama kali mahasiswa baru di Balairung UI itu aku disuruh kayak maju gitu, suruh nyanyi. Gila gak sih satu kamu dengan senang hati angkat kamu nyanyi. Ya gimana dong gitu. Tapi aku sih kayak bodo amat ya gitu. Terus aku nyanyi aja gitu dengan ini. Tapi jadinya mereka bisa melihat. Jadi yang tahu aku, oh Dena tuh orangnya nggak kayak gitu. Maksudnya Dena itu so much more than just her identity gitu. Emang orangnya tuh menyenangkan, maksudnya friendly enough gitu. Dan kalau kenal tuh jadi sayang kebanyakan ya teman-teman aku gitu. Jadi ya aku bisa bilang itu transformasi. Akhirnya semakin dewasa aku semakin nyaman dengan diri aku, dan aku semakin menemukan bahwa oh myself identity itu ya seperti itu. Dan akhirnya aku pas aku kuliah di UI karena udah bisa nggak usah ada peraturan pakai baju gitu-gitu, aku udah mulai berekspresi sesuai sama pengalaman gender aku gitu. Jadi aku mulai pakai kayak skinny jeans ya waktu dulu ya. Maksudnya nggak langsung gimana banget juga, tapi kayak pakai loafers, pakai floral shirt, terus pakai dulu rambutnya udah mulai yang kayak ya kayak poni lempar, terus yang bob kayak kamu gini dulu zaman aku gitu. Jadi kayak udah oke. Nah akhirnya ya udah dari situ aku mantap, dan aku kerja itu sama Mas Deli, dan aku akhirnya come out pas aku mau lulus kuliah. Jadi emang pas aku udah kerja. Emang perjalanan transformasi kamu ya kamu being honest, exactly. jujur dan tentang identitasnya exactly. Dan everything is organic, everything is gradual. It's gradually gitu. Jadi I'm transforming gradually, dan I'm sure nggak cuma aku doang, tapi kebanyakan teman-teman trans gitu, the transformation is gradual gitu. Maksudnya it's organic, dan itu a lifetime. Mungkin sampai sekarang aku juga masih bertransformasi. Maksudnya mungkin transformasi karakter, transformasi mindset gitu. Dan kita kan never exactly gitu. Jadi buat mungkin teman-teman yang lain yang nggak mengalami dan tidak mengerti, it's not that simple gitu. Keputusan kami ini untuk come out publicly, we are trans gitu, itu bukan karena ibaratnya banyak yang bilang hawa nafsu atau kayak dosa or whatever it is. Atau labil, kadang itu bilang kan. Tapi that it's within us gitu. Dan sudah
lama, it's within us, it's nature gitu. Karena ya aku akhirnya belajar SOGI kan, akhirnya SOGI belajar adalah? sexual orientation and gender identity, dan ada sekarang SOGI-SC gitu, sexual orientation and gender identity and expression and sexual characteristic gitu. Jadi ada perbedaan sexual orientation, gender identity, gender expression, sex characteristic. Nah itu semuanya tuh spektrum gender dan seksualitas manusia itu adalah spektrum, dan itu sebenarnya kita bisa pelajari ya, ini scientific gitu sebenarnya gitu, dan itu yang memang tidak tidak dipahami oleh masyarakat awam, terutama masyarakat Indonesia yang masih sangat heteronormatif. Betul. Nah itu lagi my next question, pertanyaan kayak yang sebenarnya tuh gini, orang kan bilang oh itu sexual preference, itu sexual identity. Sebenarnya apa sih yang tepatnya tuh untuk mendefinisikan ini? Jadi perbedaannya adalah kalau seks atau jenis kelamin itu adalah karakteristik biologis yang melekat sama manusia gitu ya, tiap-tiap individu kita punya karakteristik biologis, dan itu pun tidak melulu berdasarkan sama organ vital gitu, tapi juga ada kayak hormon, terus massa otot gitu-gitu. Jadi itu karakteristik yang biologis yang melekat, dan itu pun jadi kita kan kalau kenal konsep binary nih, yang feminin, masculine, perempuan, laki-laki, hitam, putih, yes or no. Itu kan, nah itu untuk memudahkan kita belajar sebenarnya. Karena kan dunia ini memang dua polar opposite gitu kan. Tapi itu gunanya kenapa sih kita bisa harus mengerti dua kutub itu, supaya kita bisa tahu gitu dalam belajar memahaminya tuh, ngerti ini ada dua kutub yang berbeda ini. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya manusia itu semuanya ada di spektrum, di tengah-tengah. Jadi tidak ada yang, maksudnya gini, nggak ada orang yang jahat tuh pure jahat banget itu. Tidak ada yang baik banget, nggak ada. Terus jadi nggak ada yang hitam-hitam, nggak ada yang putih-putih banget. Sama gender and sexuality juga kayak gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar 100% di kutub A atau di kutub B gitu. Sama kayak si seks itu juga nggak ada yang, makanya kan ada macam-macam tuh. Misalkan ada yang laki-laki yang kulitnya halus gitu, atau yang hormonnya bagaimana, yang jumlah bulunya lebih dikit. Ada perempuan yang tulangnya juga lebih besar, ada yang ini. Jadi macam-macam gitu kan. Nah kemudian ada gender identity. Gender identity itu adalah identitas gender atau pengalaman gender yang kita rasakan di dalam diri. Jadi itu sangat-sangat personal gitu. Nah itu yang aku tadi cerita bahwa dari kecil itu kita punya pengalaman gender masing-masing dan itu berbeda. Nah ekspresi gender adalah manifestasinya. Apa yang kita keluarin. Nah ekspresi gender itu yang kalau kita mungkin zaman sekarang lebih kenal, misalkan ada yang dulu maskulin, ada yang feminin, itu yang binary-nya. Tapi ada yang kan dulu androgyny, terus kalau sekarang tuh queer gitu. Misalkan ya tidak terpaku lah sama aturan-aturan harus gimana, bisa mengekspresikan genderless gitu, terserah gitu. Maksudnya sebagaimana kita mengalami itu non-binary gitu. Jadi tidak ditentukan dua binary itu. Ada lagi seks karakteristik, tapi itu lebih kayak buat intersex gitu, yang kebanyakan punya melekat di jenis kelaminnya gitu. Jadi itu kasusnya intersex, dan memang itu masih sangat langka. Nah, tapi aku mau menekankan lagi, yang suka disalah pahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia itu rata-rata orientasi seksual, which is orientasi seksual kan ketertarikan. Bukan melulu soal seks gitu kan, tapi adalah soal ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang gitu. Nah, orientasi seksual kan ketertarikan terhadap, ada macam-macam kan. Ada yang heteroseksual gitu, yang dengan lawan jenis. Ada yang homoseksual yang dengan sesama jenis. Ada juga yang bisexual yang dua-duanya. Tapi sekarang juga ada yang namanya panseksual gitu. Jadi tidak harus didefinisikan mana-mana, tapi lebih ke gue orangnya nyambung sama yang ini gitu. Jadi kayak nggak harus punya spesifik gender tertentu, tapi yang penting orangnya gitu. Ada yang aseksual, tidak punya ketertarikan sama siapapun gitu. Ada yang kalau yang suka sama trans itu namanya ginoseksual, yang tertarik sama femininity. Ada androseksual, ketertarikan dengan yang masculinity. Nah, yang suka disalahpahami, sexual orientation itu di sini selalu diasosiasikan sama sexual behavior. Nah, sekarang kan kamu fokus soal aktivisme di kesetaraan gender. Inikah yang kamu juga kayak gaungin terus gitu loh supaya orang lebih paham? Yes.
Jadi sebenarnya adalah kan yang tadi aku bilang ya, banyak stigma dan juga banyak kesalahpahaman gitu, bahwa kebanyakan di sini tuh orientasi seksual itu dikaitkan sama sexual behavior, atau kalau orientasi seksual tuh kan beda ya sama identitas gender. Kayak misalnya aku transpuan itu identitas gender, tapi mungkin aku orientasi seksualnya adalah heteroseksual gitu. I see. Jadi itu semuanya tuh beda-beda. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas satu-satu tuh panjang gitu. Makanya spektrum atau payungnya si queer itu tuh sebenarnya banyak sekali gitu. Tapi yang sering dipermasalahkan di sini adalah sexual orientation atau si gender identity itu selalu dikaitkan dengan sexual behavior yang selalu dibilang menyimpang atau seolah-olah kita immoral, padahal beda gitu. Maksudnya teman-teman yang homoseksual banyak yang sexual behaviornya appropriate aja. Aku to be honest misalkan transpuan, mungkin aku punya sexual behavior yang hampir nol gitu ibaratnya gitu. Justru banyak juga teman-teman yang heteroseksual yang sexual behaviornya justru inappropriate secara normatif di sini gitu. Jadi, nah yang sering kita terima atau sering kami alami gitu sebagai minoritas adalah kami selalu dikaitkan antara our sexual orientation atau our gender identity dengan sexual behavior yang udah pasti lo kalau lu trans atau udah pasti lo kalau lo homo lo pasti perilaku seksual lo pasti doyan pesta seks, lo pasti kesana sini kayak gitu. Padahal enggak gitu. It's different. I know for sure banyak teman-teman pasangan gay yang bahagia dan setia dengan banyak banget gitu. Cuma memang kita we are not allowed untuk punya keluarga gitu ya. Jadi ya gitu. Jadi it's very systemic. Nah, dan yang aku kerjakan saat ini to be honest juga banyak kesalahpahaman kadang-kadang buat orang-orang awam yang gak ngerti tuh selalu bilang, oh ini kampanye LGBT, oh ini LGBT menular, LGBT makin banyak. Gue bilang, Bo, kita kagak pernah kampanye LGBT, kita itu mengkampanyekan supaya teman-teman minoritas itu tidak dibully. Dan bukan LGBT-nya menular, Beb, tapi mungkin makin banyak orang-orang yang come out, yang lebih berani untuk mengaku dan jujur sama diri sendiri bahwa mereka part of the community, bukan LGBT-nya menular. Sampai sekarang aku temenan sama teman-teman aku yang dari dulu straight, cis, gender, heteroseksual, nggak pernah tuh mereka tiba-tiba jadi punya orientasi yang berbeda gitu. Pada dasarnya itu bukan sesuatu yang menular, tidak kayak COVID gitu. Nggak, maksudnya, nah iya, dan itu kan banyak yang kayak, oh ini part of ini kampanye LGBT, bukan say gitu. Kita bukan mau mengkampanyekan LGBT, ayo join LGBT, ya nggak gitu lah gitu. Tapi kita mau ngasih pengertian bahwa hey, walaupun kita berbeda, apapun identitasmu, pilihan hidupmu, let's live in peace gitu. Dan please stop bullying, stop the hate gitu. So we can we can sama-sama coexist lah. Exactly, coexist bersama-sama. Dan kita ya jadi gini, karena diskriminasi dan banyaknya hate yang diterima dan stigma yang diterima oleh teman-teman minoritas, kami tuh didiskriminasi secara sistem. Tadi aku bilang, bayangin ya, aku nih yang tadi aku udah cerita pendidikan aku cukup tinggi lah ibaratnya. Kamu bener-bener ini banget loh, you're completely extraordinary. Nah, lu sampai S2. Itu aja buat aku kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. It's not an option for me. Let's say, aku mau menjadi seorang pengacara atau aku mau menjadi pejabat negara. Udah nggak mungkin aku ibaratnya seleksi CPNS gitu, boro-boro say gitu. Aku aja nih mau minta beasiswa ke LPDP, I know it's not an option for me karena my gender identity is an issue for them gitu. So we're talking about systemic discrimination. Orang yang kayak aku aja nih yang udah privilege nih, yang ibaratnya anak Jakarta, mengenyam pendidikan di mana-mana, temennya juga banyak, networking, nggak bisa. Dan aku bisa bilang gini karena aku dulu pernah daftar di salah satu perusahaan padahal retail fashion ya, maksudnya harusnya lebih kreatif lah, bukan yang kayak hukum atau yang sangat rigid gitu ya. Tapi ini retail gitu. Aku kerja di situ karena pengen ini kan dulu nih sebelum aku ini ya, pas awal-awal tuh lulus S1.
aku udah tes gitu kan, awalnya psikotes, bagus nilainya gitu kan, ada nilainya, ada hasilnya. Terus dipanggil pas nextnya session interview. Aku excel dong, aku perform well. Terus dianya juga oke. Tapi at the end of the day aku tidak diterima. Padahal aku dikasih tahu nggak alasannya kenapa? Nggak dikasih tahu sih. Tapi pas mereka ngecek mungkin kayak dokumen aku semuanya masih ya as it is gitu. Aku tidak mengubah atau apapun. Pokoknya emang kalau emang ya aku jujur orangnya emang ya dokumennya itu ya dokumen itu gitu. Jadi mungkin pas mereka lagi ngecek identitas apa segala macam, kebanyakan perusahaan di sini cenderung menghindari resiko atau konsekuensi untuk meng-hire someone like me gitu. Yeah. Itu aku ya. Yeah. Jadi bayangin teman-teman yang harus dibuang dari keluarganya, diusir, yang tidak punya boro-boro pekerjaan, tidak punya pendidikan, gitu. Boro-boro tidak punya pendidikan, nggak punya KTP mereka. Kebanyakan teman-teman trans itu nggak punya KTP, makanya aku berterima kasih banget. I think it's a progress walaupun belum sempurna dan it's very little gitu, very small progress. Tapi I'm happy karena kemarin teman-teman trans diberikan kesempatan untuk punya KTP. Karena karena masa gini, kan zaman sekarang apa-apa harus punya KTP dong. Apalagi sekarang misalkan ditambah NPWP dan BPJS gitu misalkan buat mengakses, kayak mereka mengakses kesehatan gitu. Sekarang kalau nggak punya KTP aja gimana gitu kan. Maksudnya untuk mengakses fasilitas publik nggak bisa gitu. Nah kemarin aku seneng banget walaupun masih pilihan gendernya masih binary, but whatever gitu. I think it's still a small victory for us. At least we are acknowledged gitu. Our existence is acknowledged. Jadi sekarang gimana sih Den? Kalau misalnya kamu udah mau apply buat KTP gitu ya, itu sekarang apa? Ini ada boxnya sendiri atau? Enggak, belum di sini. Di sini masih binary, masih mengikuti dokumen ketika kita lahir gitu. Oke. Gitu. Jadi tapi maksudnya at least mereka punya KTP gitu. Dan itu tuh isu yang udah lama banget teman-teman trans. Ya sekarang nggak usah yang mikirin yang di Jakarta deh Mbak. Kalau misalkan yang di daerah gitu, terus yang yang dibuang yang sama keluarganya, dan mereka makanya banyak yang ada di rumah singgah atau yang tinggal di rumah petak. Mereka nggak punya skill lain yang they know adalah sell their body. Aku tuh sedih gitu karena banyak banget teman-teman trans tuh yang aku tahu mereka tuh pinter. Mereka sebenarnya bisa jago, misalkan bisa nulis, bisa jadi pengacara hebat, bisa jadi macam-macam. Cuman just because they are trans, mereka nggak bisa. We don't have equal opportunity, itu aja. Jadi kalau orang nanya dari kemarin, kesetaraan, kita tuh nggak sama, kita tuh tidak setara. Udah deh, kita tuh nggak muluk-muluk. Satu, kita cuma we want to live in peace, sama kita cuma mau equal opportunity. Itu aja kita nggak dapat, bayangin nggak sih? Jadi even the opportunity ya gitu, bukan masalah nantinya oke deh, tapi at least ketika ditawarin nih semuanya sama, enggak. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman minoritas, kita itu startnya, kalau teman-teman yang lain tuh dari nol, kita tuh dari minus. Karena untuk jadi setara aja kita harus kerja double. Itu pun aku tuh mencoba untuk memportray image yang perfect. Ya mungkin selain karena aku perfectionist juga, seorang Virgo, tapi aku tahu aku perfect aja, maksudnya tanda kutip ya. Aku dicela abis gitu. Sekarang bayangin yang gak perfect, you know, like it's very layered gitu the problem. Jadi kadang-kadang gitu, cuman ya I know at least this is my purpose gitu. Dan maksudnya yang tadi mungkin aku juga belum cerita gitu. Jadi it's very organic juga kenapa aku akhirnya juga come out to the public lagi gitu. Karena pas aku pulang dari Italia itu kebetulan waktu pas aku di Italia tahun 2011 tuh jadi ada forum zaman dulu, internet zaman dulu kan ada forum tuh, salah satu media nggak tahu boleh nyebut atau enggak, tapi ada forum media online zaman dulu belum sebesar, udah besar banget tapi dulu masih sifatnya forum. Terus ada thread gitu kan, ada thread yang bilang Renaldi Denade penyanyi cilik yang bermetamorfosa gitu. Pokoknya threadnya tuh panjang, bertahun-tahun, dan di situ ngomongin hal yang dari yang benar, maksudnya yang fakta gitu, sampai yang rumor katanya, iya si Dena ini tuh kalau ke kampus UI Depok pakai tank top. Gue bilang, ya kali ke kampus UI Depok boleh pakai tank top, nggak ada deh gitu kan. Dia ngarang gitu. Ya maksudnya aku pakai kemeja gitu, pakai you know like just aku mix and match lagi gitu. Mungkin dia
biasalah gitu itu kan dibumbu-bumbuin biar seru si forumnya itu kan. Udah gitu iya Dana tuh kalau setiap ngeliatin kampus itu pasti kita siul-siulin. Gue bilang kagak pernah gue ngerasain ada yang disiul-siul, ada yang belagu, yang ada juga gue yang lihat-lihat mana nih siapa nih gitu kan, kayak jadi suka itu tuh terjadi. Dan banyak ini ya, banyak apa sih yang aneh-aneh gitu komennya atau postingannya. Nah waktu aku di Itali, aku lagi sekolah di sana, tiba-tiba dihubungin lah sama si editornya ini. Dia bilang mau nggak Dena di interview gitu. Karena aku waktu itu lagi vakum ya gitu. Terus aku pikir siapa gue sih gitu, kayak aku kayak reluctant gitu, kayak kayak nggak penting deh. Udah deh akhirnya dipersuade kan. Ini kesempatan bagus loh buat Dena karena sekalian klarifikasi nih apa yang ada di dalam forum ini gitu kan, karena kita tahu juga deh banyak yang nggak bener yang lainnya gitu ya. Yaudah deh gitu. Dan aku di Italia nih, catat gitu, jadi aku nggak di Indonesia. Terus akhirnya aku dikirimin kayak 10 pertanyaan, terus aku jawab tuh. Ya aku jawab kayak yaudah deh, aku pikir palingan juga ntar paling jadi kolom kecil gitu kan, nggak penting gitu kan. Ya udah gitu. Akhirnya aku jawab pertanyaan sampai yang apa, dari yang essential sampai pertanyaan terakhir tuh aku ingat banget pertanyaan 10 apa tipe pria idaman kayak gitu kan. Aku juga kayak ngarang aja gitu. Aku dulu masih umur 20-an gitu, tipe pria idaman juga masih halu-halu gitu kan. Udah dong, besokannya aku bangun tidur, tiba-tiba dulu masih zaman Twitter. Notifikasi Twitter banyak banget dulu. Instagram dulu belum hits kan, masih awal-awal. Wah ini error handphone aku kenapa apa gimana ya. Terus zaman BlackBerry kan, BBM banyak banget gitu. Terus ada mama yang nanya akhirnya, kamu ngapain gitu? Hah aku ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Oh enggak, aku cuma jawab pertanyaan aja sih. Nih ada 10 pertanyaan dari si media ini. Iya nih heboh nih. Rupanya tiba-tiba dari 10 pertanyaan itu jadi 5 headline di Twitter. Maksudnya di media itu dan masuk ke Twitter gitu headline-nya. Dena Rahman yang menjadi wanita apa gitu, aku lupa deh, pokoknya headline-nya tuh masih ada deh kalau dicari kan sekarang jejak digital ini ya, stay lama gitu, forever probably. Masih banyak tuh, sampai terakhir tuh nggak penting headline-nya. Dena Rahman tipe prianya begini, menyukai pria gini-gini, jadi kayak gitu. Dan ternyata, yang aku pikir aku tuh bukan siapa-siapa, nggak penting, orang juga nggak mau tahu. Mungkin karena waktu itu tidak ada figur minoritas. Dan orang juga isunya masih nggak kenal, so it's something new gitu, something yang apa nih gitu, dan somehow kayaknya gue tahu nih anak dulu nih gitu, tapi dulu bentuknya nggak gini, sekarang gini, jadi kayak gitu, jadi akhirnya news value-nya besar waktu itu, dan aku pun kayak nggak realize gitu kan, gitu, nah terus itu aku di Itali kan, jadi aku kayak udah ntar kalau ditanyain atau ditelepon sama wartawan yang lain gitu, aku diem aja gitu. Dan emang aku tuh sama keluarga aku kalau misalnya ada apa-apa kita tuh juga decide untuk udah chill aja. Jadi kalau emang nggak ada yang perlu diklarifikasi nggak perlu gitu, udah nggak santai aja. Nah pas aku pulang di tahun 2012 itu 2012 akhir 2013 tuh banyak tawaran kan buat kayak diundang ke talk show apa segala macam. Awal-awalnya aku kayak mikir aduh kayaknya belum siap, kayaknya nggak penting ya, penting nggak sih. Akhirnya aku mengiyakan di 2013-an gitu. Momentumnya apa tuh? Akhirnya kamu mau keluar untuk ngomongin? Karena kayaknya banyak mana. Akhirnya aku milih kan. Jadi waktu itu beberapa ada kok dulu di pokoknya stasiun TV yang yang menurut aku cukup punya prominent lah gitu well known lah gitu, dan aku percaya sama orang-orangnya gitu. Boleh sebutin sih? Boleh dong. Kan dulu ada Metro TV sama Bung Andi gitu, di King Andi. Jadi aku seneng banget gitu. Terus yang paling noted lagi waktu itu adalah si hitam putihnya Deddy. Hitam putihnya Deddy Corbuzier. Nah di situ pas tayangannya itu rame tuh kan, ya maksudnya yang negatif banyak banget obviously ya. Cuman yang positif juga banyak banget. Jadi aku inget banget mama tuh dikirim kayak surat gitu dari seorang ibu. Dia bilang, ya ampun cerita kalian nih, karena waktu itu juga mama jadi bintang tamunya juga. Akhirnya aku tuh jadi sadar ya ternyata ada cara lain untuk mencintai anak saya. Karena anak saya juga punya jalan cerita yang mirip dengan Dena. Tapi waktu itu
anaknya harus keluar dari rumah, ibaratnya bapaknya tuh tidak menerima dia, akhirnya harus dibuang gitu, akhirnya terpisah dan ibunya itu nyesel dan dia pas dengar cerita aku sama mama yang memilih untuk mencintai aku, mengasihi aku, tetap anaknya, itu menyadarkan dia bahwa ada cara lainnya untuk mencintai anak gue yang berbeda gitu loh. Jadi wah di situ aku gitu ya, ternyata mungkin just by sharing my story, it's actually very helpful gitu. You can never know, dengan kita cerita gini aja bahwa ada 1-2 orang aja yang terbantu, itu aku udah seneng banget. Nah akhirnya aku realize bahwa I think that's my calling, I think that's my purpose. Why am I like this? Dulu aku selalu pikir, kenapa sih Tuhan gue eksis kayak gini? Gue juga gak mau. Orang-orang kalau bilang, itu kan pilihan. Kalau gue boleh milih juga gue gak mau hidup kayak gini. Emang enak. Dulu juga papa waktu aku come out juga maksudnya orang tua, they know. Ketika aku memilih hidup seperti ini, mereka tahu hidup aku tuh bakalan susah. Tapi aku memilih untuk jujur sama diriku sendiri, apapun resikonya gitu. Jadi being an LGBT gitu ya, itu bukan pilihan, apalagi bukan kayak perilaku gitu, pelaku LGBT. Aku tuh suka sebel banget sama pelaku LGBT kayak, pelaku apa? Pelaku kriminal atau pelaku ini pencurian, pelaku apa, we are gitu. Itu identitas, maksudnya yes we are LGBT, I am trans, misalkan I am gay gitu, atau I am lesbian. Tapi bukan pelaku gay. Apa sih maksudnya pelaku itu bukan kata kerja, LGBT bukan kata kerja gitu. Dan itu bukan pilihan. Maksudnya kalau boleh milih kita juga nggak mau kali. Emang lu pikir kita sengaja gitu nyari-nyari hidup biar lebih susah kan? Enggak gitu. Tapi aku memilih, atau kita nih yang memilih untuk kita nggak bisa hidup berpura-pura gitu. Kita nggak bisa hidup jadi orang lain. Dan akhirnya kita memilih hidup jujur, walaupun ya kita tahu deh resikonya susah. Hidup akan lebih challenging gitu. Tapi jadi aku kalau ngeliat kamu, you're so happy dan now happy dan jujur dan banyak support dari dulu. Ya kan, teman-teman kamu waktu SMA masih temenan nggak tuh? Benar, masih. Jadi aku tuh berterima kasih banget, makanya aku sadar betul itu privilege aku, karena tidak semua trans atau teman-teman minoritas yang lain tuh punya pengalaman yang sama aku, punya support system yang sama kayak aku, punya keluarga yang sangat-sangat understanding dan accepting seperti keluarga aku gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Dulu aku sempat resentful karena pusing mikirin pressure society. Terus zaman dulu aku belum kenal Tuhan gitu ya. Aku for the longest time aku ateis gitu. Jadi aku kayak rely on myself, dan aku kan dulu karena di reject, di deny sama orang. Jadi aku tuh punya, gue harus sukses nih, gue harus buktiin nih sama dunia kalau gue tuh juga bisa nih gitu. Tapi akhirnya capek sendiri, wiri gitu. Akhirnya kan stres kusut gitu. Nah ketika udah let go, udah menerima, akhirnya lebih damai. Dan aku tahu akhirnya purpose aku sekarang. Yaitu aku helping people yang sama dengan aku gitu. Dan cuma aku yang bisa bantu mereka, karena aku ditempatkan seperti ini, dikondisikan seperti ini, itu buat anak-anak Tuhan yang lain gitu. Jadi maksudnya kayak for the service of others. Exactly gitu. Jadi kayak banget. Jadi aku akhirnya sekarang berdamai sama diri aku yang dulu masih kayak nerima dikit-dikit. Make no mistake, I'm still work in progress. Aku masih jauh dari yang terus berevolusi. Exactly. Tapi maksudnya at least kalau aku look back kayak ke zaman dulu, ya ampun, aku bersyukur banget. Kalau dulu tuh aku kusut banget gitu, apalagi masih ABG labil ya, terus masih pikirannya banyak dan masih kedagingan, materialistis dan lain sebagainya. Sekarang tuh lebih ya udahlah, kerjain aja apa yang di depan, dikasihnya ini. Ya udah kerjain aja, dan justru karena sekarang aku lebih apa adanya, lebih let go, apapun itu ya, sekarang aku lebih fruitful loh. Jadi kan sekarang aku punya model management tuh Future Models kan. Aku ownernya dan juga aku run the agency as the director. Ada transpuan juga nggak di dalamnya? Kita masih nyari gitu. Jadi kita itu benar. Jadi the value itu diversity and inclusion. Jadi kita itu tidak punya kayak standar khusus, tapi kita mencoba untuk memportray atau merepresentasi banyak look, dan semuanya Indonesia kan. Tapi kan Indonesia aja diverse gitu. Ada yang kulit gelap, ada yang oriental, ada yang kriwel, ada yang tinggi, ada yang plus size, ada yang petit, ada yang macam-macam gitu. Cowok-cowoknya juga ada yang gede, ada yang skinny, ada yang macam-macam, ada yang plus size gitu. Bahkan kita punya yang hijab gitu. Jadi kita tidak punya standar khusus.
tapi at least mereka mau dan perform sebagai model gitu. Karena ternyata pas kita udah running, market tuh menjawab gitu, ternyata ada gitu. Jadi tidak harus punya standar beauty khusus nih, look certain look gitu ya, kayak measurement tinggi atau berat badan. Kurus, kemarin udah nggak ada lagi itu ya. udah stereotype kayak gitu tuh udah, itu tuh bukan value-nya future gitu. Tapi kita menerima regardless of your measurement atau your background, at least lo punya semangat dan emang lo maksudnya pas lagi foto ya bagus gitu, kalau lagi jalan ya bagus gitu. Jadi emang benar-benar sebagai model, dan pada akhirnya market pun menjawab, dan akhirnya aku surprisingly thriving gitu my business ini, karena aku put that value at my core. Juga aku udah janji sama partner aku, kali ini ya pokoknya kita harus menanamkan nilai-nilai kasih gitu. Maksudnya kalau ada masalah kita nggak usah emosi, nggak perlu gimana, pokoknya dicari aja jalan keluarnya, kita serahkan aja, yang penting kita usaha. Pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Tapi puji Tuhan, even kemarin pandemi kita cuma sempat kayak turun dikit, tapi malah doubling gitu revenue-nya. Maksudnya our performance itu secara financially dan juga anak-anak nih, klien gitu ya, pekerjaan itu malah wow gitu. Bahkan aku sekarang akhirnya kita udah punya PT, punya kantor sendiri gitu. Jadi kayak, tapi aku nggak muluk gitu. Tadinya dulu tuh aku kayak, oh pokoknya 5 tahun plannya harus gini, harus, malah nggak kejadian. Tapi giliran sekarang yang, yaudah kerjain aja nih yang ada. Oh gue dititipin mungkin anak-anak muda ini, harus aku nurture karirnya sebagai model. Akhirnya ada yang kemarin teman aku lagi, model aku yang di sign juga gitu agency di UK, di London, di Paris, di Milan. Nih ada lagi nanti satu lagi mau berangkat gitu di Milan Fashion Week gitu. Jadi wow gitu, aku juga kayak surprise gitu. Ini nih, wah puji Tuhan sih, ini berkat, berarti mungkin emang let go and let God. Exactly. Dan di situ aku realize bahwa I think my purpose is to help people. Jadi apapun itu ya. Kalau dalam aktivisme aku membantu teman-teman minoritas untuk empower themselves, dan juga membantu pemahaman yang lebih inklusif buat publik yang lebih ramai gitu. Karena I would like to normalize the conversation through pop culture sebenarnya. That's my mission gitu. Maksudnya itu message aku ya, spread the message of love gitu, inclusion. Tapi di bisnis aku nih lebih tepatnya lagi ya helping these kids gitu ya, yang mau jadi model, yang mau jadi talent gitu. Jadi ya I'm actually rewardnya tuh di aku lebih happinessnya tuh lebih joyful gitu, maksudnya lebih dari dalam gitu, bukan kayak dikasih barang aja hadiah gitu kan, senang tapi abis itu lama-lama lupa gitu, lama-lama biasa. Kalau ini enggak gitu, kayak senangnya ngeliat anak ini yang tadinya mungkin malu-malu atau gimana, sekarang hits loh dia photoshootnya ini, hits dia jadi icon JFV, hits dia dilirik sama salah satu brand besar, Italian brand gitu. Jadi kayak juga deh. Aku juga mau banget, tapi maksudnya aku tuh nyari, cuman again they have to perform, maksudnya they have to do well gitu. Belum dapat sampai sekarang, tapi kalau yang lain sih ada lesbian gitu, ada you know yang ada gay gitu, tapi kita nggak disclose lah gitu, karena aku gini, you can bully me, terserah ngomongin jelek, negatif, macam-macam soal aku, tapi jangan anak-anak aku nih. Misalkan ada orang gitu yang ibaratnya ngebully atau nge-harass si model-model aku ini, just because aku yang punya ini seorang trans, please don't gitu, karena mereka nggak salah apa-apa, mereka nggak tahu apa-apa. Kalau mau serang aku, tapi jangan yang anak-anak ini gitu, they're like clueless gitu. Iya, kamu selalu menjadi perisai, termasuk juga kamu aktif banget waktu yang waktu masih RUU ya, tindak pidana penghapusan kekerasan seksual. Itu pentingnya kalau buat Dena dan kelompok transpuan, or transgender in general lah. Itu pentingnya apa sih? Jadi banyak banget RUU PKS, karena gini, yang tadi aku bilang ya, it's layered, the problem is layered, dan aku tadi bilang, aku privilege, aku punya lingkungan yang mungkin lebih suportif dan lebih aman gitu. Tapi banyak teman-teman trans lain yang ibaratnya hidupnya di jalan dan lain sebagainya. Dan mereka tuh yang hari-harinya facing discrimination secara physical gitu, secara fisik gitu. Dan banyak banget dari mereka yang mengalami kekerasan seksual gitu. Nah, tapi kita tidak pernah punya regulasi atau tidak pernah punya a set of rules or law gitu yang menjamin bahwa si korban
kekerasan seksual ini tuh ditangani dengan baik. Yang ada biasanya yang udah selalu pelaku yang yang lolos gitu, yang they get away gitu ibaratnya. Nah, itu penting banget gitu karena banyak banget teman-teman yang dari kelompok rentan, dari minoritas, nggak cuma perempuan aja, tapi teman-teman trans, nggak cuma transpuan aja yang jadi korban gitu kekerasan seksual. Dan senang banget akhirnya kemarin jadi undang-undang, disahkan gitu, jadi undang-undang walaupun banyak polemik ya, cuman I think you know as long as you know that the intention is good gitu. Yeah. Jadi kadang-kadang orang lupa, terlalu terpaku sama aturan ini nanti gini. Bo, ini buat nolong warga negara lo yang harusnya lo tolong ibaratnya gitu. Kenapa lo jadi ribet cuma buat prinsip-prinsip lo yang juga mungkin masih one sided gitu. Tapi lo lupa, lo harus menolong orang. Katanya ini menegakkan prinsip agama, prinsipnya harus menolong sesama dong. Iya, paling enggak we start somewhere lah. Exactly, dengan adanya gitu. ini ya kan. Dan ya itu aku lewat, aku kan aktivisme lewat juga media, aku punya channel juga YouTube gitu, namanya Baby Talk, itu bebas bicara talk. Jadi kita bebas membicarakan hal-hal yang biasanya nggak dibicarakan. Jadi ruang aman gitu untuk kita membicarakan hal-hal isu-isu sosial yang nggak biasa. Aku pengen orang tuh tahu Den, apa yang mereka tuh harus lebih peka gitu ya. Kita semua kan pasti kayak lu jangan ditanya deh kayak pasti kan aku juga pengen nanya itu tuh kamu udah operasi belum gini-gini kan. Aku tuh pengen tahu apa sih yang harusnya tuh jangan ditanya kepada seorang transgender and transpuan dari publik. Yang you wish people stop asking. Ini ditanyain ya? Ya, ditanyain. Apa pertanyaan atau kalimat yang gak sensitif, anything? Tapi to be honest ya, kalau kita ngomongin hal itu benar-benar balik lagi sih ke orangnya masing-masing gitu. Yang paling penting sih sebenarnya consent. Karena gini, mungkin aku sama teman-teman trans yang lain tuh sedikit berbeda. Buat aku I'm an open book. Kamu mau nanya aku apa aja, aku nggak peduli gitu. Ibaratnya dari yang baik-baik, maksudnya yang essential sampai yang ibaratnya yang ngasal-ngasal gitu, yang apa ya, yang pokoknya whatever gitu, aman open book gitu. Yang personal gitu. banget atau enggak yang ibaratnya gitu, itu aku nggak ada masalah kalau aku ya. Tapi ada beberapa teman-teman yang lain mungkin bermasalah dengan itu. Jadi yang paling penting sebenarnya consent. Maksudnya kayak gini deh, misalkan aku tuh punya masalah dengan kartu kredit. Karena maksud gue, gue nasabah lo ya gitu kan, bank ini gitu kan, terus dikasih kartunya misalkan cukup lah gitu yang agak premium, karena misalkan yang platinum anggap gitu. Susah banget gak sih untuk taruh di situ, oh nasabah yang ini itu panggilannya adalah gini gitu. Jadi aku tuh selalu kayak, kalau misalkan urusan kartu kredit aku malas nelpon. Karena kalau nelpon misalkan di awal, iya dengan ibu siapa, dengan aku kan nama panjangku Renaldi Denada, jadi dengan Denada, dengan Denada gitu, aku jawab gitu kan. Oh dengan ibu Denada gini-gini, iya kita cocokkan dulu ya datanya, gini-gini, terus tiba-tiba bisa bicara dengan Bapak Renaldi Denada yang sendiri, ya ini saya mbak gitu kayak, terus akhirnya disangka nipu kan, loh. Yang pertama yang ngomong ibu duluan lo, abis itu kayak jadi aku cukup capek gitu. Maksudnya tapi itu I know they're just doing their job, itu semua by system gitu. Mereka juga bukan yang membuat policy-nya seperti itu, I know. Jadi kadang-kadang mbak aku capek, udah kadang-kadang aku memilih untuk datang aja langsung. Padahal zaman sekarang ya harusnya gak perlu datang. Nah itu tapi kalau buat aku iya oke lah gitu, aku tidak masalah. Tapi ada teman-teman transpuan yang bermasalah gitu dengan dipanggil sebutan yang tidak gender neutral gitu, atau dead naming misalkan kayak manggil pakai nama yang sesuai KTP atau sesuai ininya gitu. Itu banyak gitu. Jadi emang sebenarnya it's all about consent. Kalau misalkan kamu tanya is it okay? Kalau oke ya it's fine gitu. Kalau it's not okay, it's not okay. Karena aku tuh kayak misalkan juga even teman-teman trans sendiri aku selalu nanya, gue mau bikin ini programnya, aduh gue kayaknya gak nyaman ya, oh ya udah gak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang cus gitu, ada yang iya dong seneng dong buat temen-temennya gitu. Jadi mereka juga beda-beda, kita juga beda-beda. Kayak pertanyaan kayak, Dan kamu udah operasi belum sih? Ini berarti kamu masih laki nggak gitu? Itu kayak gimana kalau seperti itu? Kalau buat aku sih kayak lu kepo ya saya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya gitu. As long as intentionnya beneran mau nanya gitu. Maksudnya purely kayak
lu udah belum sih gitu. Kadang-kadang kita juga pengen kok ngasih tahu gitu. Cuman kalau misalkan beberapa orang yang intentionnya cuma pengen julid aja kan males ya gitu. Tapi kalau emang bener-bener would like to know, I would love to share gitu. Kayak nggak ada masalah gitu. Jadi ya bener-bener it's all about consent gitu. Jadi ditanya aja sama orangnya, is it okay atau enggak kalau untuk nanya hal tersebut gitu, atau dengan nama panggilan gitu. Nah, dan kalau gitu aku mau nanya, is it penting nggak kalau untuk transpuan dia benar-benar bertransformasi utuh? Meaning kayak kamu udah punya semua organnya perempuan. Nah, penting nggak itu? Jadi itu kalau untuk Dena aja. Buat aku it's all about kenyamanan diri. Kalau buat aku iya. Tapi aku bilang di sini, aku tegaskan tidak harus. Jadi bukan misalkan kalau jadi transpuan tuh harus gini harus itu. Karena jujur aku juga nggak kayak gitu. Misalnya gini, aku tuh bisa dibilang ya aku identitasnya sebagai transpuan gitu ya. Tapi aku juga menurut aku punya ekspresi gender yang tidak feminin. I'm not like a girly dan aku bukan tipikal transpuan yang pageant gitu yang bodinya meletup gitu yang terus yang well done dandanannya enggak gitu. Maksudnya ada teman-teman transpuan yang lain yang bentuknya kayak gitu and it's okay gitu. Bagi aku suka hari-hari gitu aku suka pakai casual aja gitu, pakai sneakers gitu zaman sekarang kan. Makanya aku udah gak bikin heels gitu. Karena orang-orang sekarang lebih pakai sneakers gitu terus kayak bukan tomboy sih tapi ya casual gitu. Jadi and it's okay gitu. Tapi ada yang lebih feminin, ada juga yang choose not to undergo hormon terapi gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi masing-masing aja kalau emang nyaman, you do you gitu. Tapi kalau tidak nyaman ya silakan mau terapi hormon, mau operasi, mau pre-op, mau post-op. Jadi nggak semuanya sama, pasti menjalani terapi hormon, pasti operasi, nggak seperti itu. Makanya karena kan it's not about beauty competition gitu. Maksudnya being a trans itu bukan jadi masih ini ya bahunya lebar ya gitu, tuh jakunnya ya gitu kayak dahinya, ininya gitu. Ya siapa bilang gue mau jadi trans terus bahu gue atau ini gue harus a certain thing. Emang yang lain-lain bahunya juga mirip kan, yang lain juga bahunya beda-beda, perutnya beda-beda, tingginya beda-beda, kulitnya beda-beda gitu. Jadi it's not about being beautiful atau about being ultra feminine atau about being prettier than this trans or whatever, tapi it's about being yourself gitu. Jadi ya kalau misalkan emang nyamannya kayak gitu ya you do you, it's fine gitu. Dan menurutku kamu tuh seorang change maker because you berani untuk bisa paling nggak mengkampanyekan what is going on and siapa aku dan teman-temanku. Kalau ada satu hal yang Dena bisa rubah from our society, from anything basically, what would it be? What kind of change that you want to contribute? But it's not an easy. Aku tadi mau bilang it's an easy answer. Enggak. It's not easy, tapi I know for sure that I'm here. I want to change the system. Sistem kita yang sangat heteronormatif ini, yang tadi aku bilang, mendiskriminasi teman-teman minoritas. Nggak cuma minoritas gender dan seksual aja, tapi juga minoritas yang lain ya. Aku juga kerja sama teman-teman tuli gitu, aku bikin video belajar bahasa isyarat yang juga masih terdiskriminasi. Terakhir aku juga membahas isu lansia dan lain sebagainya. Itu banyak sekali isu-isu minoritas yang didiskriminasi di sistem kehidupan yang sekarang ini kita jalani gitu. Terutama di Indonesia ya, dengan segala prinsip-prinsip dan norma-norma yang berlaku gitu. Jadi if I want to change one thing, I want to change the system. I'm here. That's my purpose. That's my mission actually gitu. Jadi ya itu sih. Jadi aku to be honest ya, makanya aku senang banget aku dapat platform. I know this is not something yang kita bisa take it for granted gitu, karena aku tahu kenapa aku bisa ada di posisi kayak gini, berhadapan dengan publik. Aku punya sesuatu yang harus aku share. Maka aku sedih banget untuk tahu gitu bahwa banyak banget pejabat-pejabat
publik itu pejabat negara yang dengan gampang mau mengkriminalisasi teman-teman minoritas padahal mereka seharusnya melindungi gitu. Dan menurut aku you are not wise gitu. Sebagai leader you are creating chaos and fear and more hate gitu. Dan kita tahu sebenarnya yang suka accuse, yang suka nge-lie, yang suka bohong, yang create fear and chaos itu udah pasti bukan Tuhan gitu. That's the enemy. Jadi kayak okay, I'm here to spread love gitu, the message of love. Everyone regardless. Dena Rahman, thank you so much. Lu keren banget. Aduh, mudah-mudahan ya. Thank you so much. Mudah-mudahan fruitful, mudah-mudahan yang nonton juga ditonton dengan wise. Maksudnya if you don't agree, it's fine. Karena aku gini, I know buat orang-orang yang tidak mengalami itu susah memahami. Mungkin dulu aku kayak pengen dipahami, tapi kayak aku mulai sekarang pikir, it's not easy untuk memahami yang berbeda jauh gitu. Tapi at least kalau nggak bisa memahami, dengerin at least aja. menghargai. Oh iya, Gitu. menghargai. Jadi kayak we are different, it's fine gitu. Jadi terserah mudah-mudahan fruitful ya. Amin. Udah teman-teman yang nonton. Thank you so much. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.